Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salihun Najba, NIM 2019 01352 kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan UCP 1. Langsung saja ini soalnya. Yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global, bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia. Tiongkok merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Di sini saya ada 3 aspek. Yang pertama, penduduk mendekat ke kota, biaya hidup tinggi. Yang ketiga, kebijakan satu anak. Saya akan menjelaskan penduduk mendekat ke kota. Penduduk mendekat ke kota, pasangan muda perkotaan, terutama yang lahir setelah tahun 1990, sekarang lebih menghargai kemandirian dan karir mereka daripada membesarkan anak-anak. Meskipun ada tekanan orang tua dan keluarga untuk memiliki anak, tapi meningkatnya biaya hidup di kota besar dan naiknya anggaran untuk membesarkan anak menjadi alasan bagi banyak pasangan untuk menunda rencana memiliki anak. Yang kedua, biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi, lambatnya pertumbuhan penduduk dikhawatirkan bisa menambahkan tekanan pada populasi di usia kerja dan membebani produktivitas mereka. Berkurangnya jumlah angkatan kerja seperti yang umum terjadi di negara-negara industri akan menjadi ujian baru bagi para pengambil kebijakan. Yang ketiga, kebijakan satu anak. Kebijakan satu anak diterapkan secara ketat pada akhir 1970-an. Dimaksudkan untuk meredam laju pertumbuhan penduduk di Cina yang dulu dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Soal kedua, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Saya ada 3 aspek kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan struktural, yang kedua kemiskinan relatif, yang ketiga kemiskinan absolut. Saya akan menjelaskan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh satu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan pertimbangan distribusi pendapatan. Yang ketiga, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Selanjutnya, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Yang pertama, semakin besar tumbuh spesies semakin merugikan baginya. Terus jumlah makanan yang berkurang, terus berkurangnya jumlah oksigen yang masif. Yang pertama, semakin besar tubuh spesies semakin merugikan baginya, yaitu kekuatan gravitasi bumi akan menarik mereka sehingga mereka akan selalu merasa kelelahan. Namun, kenapa mereka bisa sebesar itu? Hal tersebut dapat terjadi akibat melimpahnya pasokan oksigen pada masa purba. Terus jumlah makanan yang berkurang. Pasokan makanan merupakan hal yang sangat penting bagi keberadaan hewan-hewan raksasa di zaman purba. Tanpa makanan yang cukup, pilihan bagi mereka hanya ada 2, yakni beradaptasi ketat atau mati.
berkurangnya jumlah oksigen yang masif. Berjumlahnya oksigen